Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 10 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Aparat kepolisian mengungkap, menggagalkan, dan mengamankan upaya penyelundupan senjata api yang diduga akan dikirimkan kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Dalam rangka menjamin transparansi dan integritas dalam proses seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akademi Kepolisian atau Akpol, Bintara, dan Tamtama tahun anggaran 2025, Polda Metro Jaya menggelar kegiatan penandatanganan fakta integritas. Polres Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan pemberian takjil berbuka puasa kepada masyarakat pengguna jalan pada Jumat 7 Maret 2025. Aparat kepolisian mengungkap, menggagalkan, dan mengamankan upaya penyelundupan senjata api yang diduga akan dikirimkan kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Senjata yang diamankan dalam operasi ini diketahui merupakan produksi PT Pindad. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Operasi ini dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua pada Rabu 6 Maret 2025 di kilometer 76 Kabupaten Kerom, Papua. Dalam operasi itu, polisi mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan senjata. Kapolda Papua Irjen Pol Petrus Petrich Rodulf Renwarin mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah barang bukti dalam operasi tersebut, termasuk beberapa senjata api dan amunisi dalam jumlah yang besar. Barang-barang itu antara lain 2 pucuk senjata api laras panjang yang belum terangkai, 4 pucuk pistol, 632 butir amunisi kaliber 5,56 mm, dan 250 butir amunisi 9 mm, 1 pucuk senapan angin yang belum terangkai, beserta 1 paket laser center dan mounting, 1 teleskop dan peredam, 1 popor kayu warna coklat, dan 1 laras serta tabung senapan angin. Ada juga 1 unit air kompresor bertuliskan United warna biru sebagai tempat penyimpanan senjata, 1 unit telepon genggam, 1 buah pompa, 1 tas angin, 1 kunci T, dan 1 paket gurinda portable. Diamankan juga beberapa tas termasuk tas senapan angin dan tas selempang yang berisi identitas diri, serta kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp369,6 juta. Berdasarkan keterangan tersangka, senjata dibeli dengan harga Rp1,3 miliar dari luar Papua dan akan diserahkan kepada KKB di Puncak Jaya melalui jalur darat melintasi wilayah Kerom. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua masih menyelidiki asal-muasal senjata api dan amunisi buatan yang diduga akan disalurkan kepada KKB di Puncak Jaya. Sementara itu, Kapolda Papua menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan asal senjata tersebut dan memeriksanya di laboratorium forensik. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang berhasil memberantas peredaran narkotika, mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti berupa 8.350 gram sabu dan 1.000 butir pil ekstasi.
Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono didampingi Kasih Humas Kompol Eviel Kalza dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa keberhasilan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di perumahan Sakwila Residence, Talang Kepuh, Kecamatan Gandus, Palembang. Tim yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba Kompol Faisal Manalu bersama Kanit Ibda Edi Zulkarnain dan tim langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya menggerebek lokasi pada Senin 3 Maret 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kita bersama-sama akan tulis kembali pengungkapan kasus narkoba yang dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang pada tanggal 3 Maret tahun 2025, tepatnya kemarin pada pukul 11.00 berhasil melakukan pengungkapan dan menangkap serta melakukan penyitaan pelaku tindak pidana pengedar sabu-sabu. Demikian juga di dalamnya ada kandungan butiran pil ekstasi yang tentunya untuk yang kesekian kali dalam kurun waktu 2 bulan terakhir cukup fantastis dari Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang mengungkap tindak pidana narkotika. Tersangka adalah Satria Bakti Prakasih bin Yaswani, adalah seorang residivis yang mengulangi perbuatannya lagi melakukan pengedaran barang-barang yang berbahaya, yaitu narkotika, jenis sabu, dan pil ekstasi. TKP adalah di daerah Talang Kepuh, tepatnya di perumahan Sakwila Residence, di mana saudara Satria ini bertempat tinggal. Sebagai informasi, ini adalah jaringan dari Malaysia, dan memang sedemikian rupa alat komunikasi secara terputus dengan menggunakan nomor dari luar negeri yang tentunya ini menjadikan bagian upaya untuk mengelabui para penegak hukum guna mengungkap jaringan hingga ke akarnya. Namun demikian, Bapak rekan-rekan ketahui saat ini Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang sudah mengidentifikasi jaringan yang ada. Kita doakan bersama-sama dalam waktu dekat akan segera terungkap kembali jaringan atas peredaran narkoba dari Malaysia, dan dapat kami jelaskan bahwasanya kualitas sabu ini cukup bagus sehingga nilainya sangat ekonomis. Saat ini kita telah melakukan penyitaan barang bukti sabu sebanyak 8,35 kg dan pil ekstasi sebanyak 1.000 butir dengan logo Brasilia. Orang yang diduga sebagai pemasok kepada tersangka satunya, yaitu saudara berinisial P, kebetulan yang bersangkutan sudah kita identifikasi, warga Palembang. Tentunya tidak sulit bagi kita untuk melakukan penyelidikan, pengungkapan atas peristiwa yang terjadi maupun pelaku tindak pidana tersebut. Dan dapat kami sekalian juga bahwasanya barang bukti tersebut kita dapatkan dalam satu tempat yang tersembunyi di dalam sebuah koper yang sengaja disembunyikan untuk dilakukan kepada kita penegak hukum, agar kiranya tidak menyangka bahwasanya dalam tempat yang tersembunyi tersebut terdapat barang-barang yang dilarang maupun yang menjadikan objek daripada Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Atas perbuatan yang bersangkutan, saat ini kami telah menetapkan saudara Satria dengan persangkaan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang tentunya ancaman pidananya adalah hukuman mati atau seumur hidup. Barang bukti berupa sabu seberat
8,35 kg tersebut ditambah pil ekstasi 1000 butir apabila dikonsumsi secara umum oleh para pengguna narkotika itu sebanding dengan penggunanya adalah 1.981.200 jiwa. Tim SAR Kompi 3 Batalion Aploper DPP Aibtu Nana Mulyana, Komandan Peleton atau Danton Penugasan, melaksanakan evakuasi warga yang terdampak banjir di Desa Dayeh Kolot, RW 3, RW 4, dan sekitarnya pada Minggu 9 Maret 2025. Lokasi patroli area terendam banjir dilakukan untuk evakuasi dan memberikan himbauan terhadap warga masyarakat yang masih ingin bertahan di kediaman masing-masing. Di lapangan sudah ada tim SAR Kompi 3 Batalion Aploper DPP Aibtu Nana Mulyana yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat siang, salam brigade. Kami dari tim SAR Batalion Aploper Satbrimob Polda Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025. Anggota tim SAR Batalion Aploper Satbrimob Polda Jawa Barat melaksanakan evakuasi korban bencana banjir. Kami melaksanakan kegiatan patroli memasuki kampung-kampung di daerah Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berpatroli memasuki kampung serta melaksanakan evakuasi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kami untuk mengungsi ataupun beraktivitas ke daerah yang dangkal. Sementara untuk ketinggian air di Dayakolot ini mencapai 50 cm hingga 2 meter untuk ketinggian air. Untuk volume air masih belum terpantau ada penyurutan. Untuk situasi secara umum masih terpantau aman dan terkendali. Demikian yang dapat kami laporkan. Brigade Brimob untuk Nusa dan Bangsa. Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit Syamsuri bersama pejabat utama Polres Kebumen melakukan kegiatan patroli ngabuburit dengan mengunjungi warga difabel Minggu 9 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyerahkan bantuan kaki palsu kepada Syahira Putri, anak berusia 7 tahun yang mengalami kelainan fisik sejak usianya 2 bulan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Syahira, anak dari pasangan Rio dan Nurul warga desa Adikarso, kecamatan Kabupaten Kebumen yang harus kehilangan sebelah kakinya akibat sakit sejak dilahirkan, sehingga harus menggunakan kaki palsu untuk mendukung aktivitasnya. Kaki palsu yang diterimanya kali ini merupakan bagian dari upaya Polres Kebumen untuk membantu aktivitas hidup Syahira, sehingga ia bisa meraih impian-impian yang ingin dicapainya di masa depan. Selain itu, AKBP Eka Basit Syamsuri juga berharap kegiatan sosial seperti ini bisa semakin mendekatkan Polres Kebumen kepada masyarakat. Dalam acara tersebut turut hadir Teguh Kuwatno, Ketua Sahabat Disabilitas Kebumen, yang memberikan apresiasinya atas kepedulian Polres Kebumen terhadap kaum difabel. Perhatian yang diberikan kepada kaum difabel seperti Syahira perlu dilakukan, mengingat kaki palsu yang digunakan Syahira harus diganti secara berkala mengikuti pertumbuhannya. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan Syahira dan menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk selalu peduli terhadap sesama. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Polsek Tambora, Jakarta Barat berhasil menggagalkan pengiriman 13 unit sepeda motor yang diduga hasil curian ke Bengkulu. Motor-motor tersebut diamankan setelah petugas mencurigai sebuah truk yang membawa kendaraan tersebut dalam perjalanan. Pengamanan terjadi pada Senin 24 Februari 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Saat itu anggota Polsek Tambora yang tengah menyelidiki kasus pencurian kendaraan bermotor mencurigai sebuah truk berplat nomor BD 8573P. Setelah dihentikan dan diperiksa, petugas menemukan 13 sepeda motor berbagai merek yang disembunyikan di balik tumpukan kardus berisi buku. Kapolsek Tambora, Kompol Muhammad Kukuh Islami, menjelaskan bahwa supir truk berinisial AMR mengakui disewa untuk mengirimkan motor-motor tersebut ke Bengkulu. Ia mendapatkan upah sebesar Rp500.000 untuk setiap motor yang berhasil dikirimkan. Selain itu, petugas juga mengungkap bahwa kendaraan-kendaraan tersebut diangkut oleh seorang tukang angkut berinisial A yang kini masih dalam pencarian. Kami dari Polsek Tambora membenarkan bahwa telah dilakukan penangkapan terkait 13 motor yang diamankan di Polsek Tambora. Dengan kronologis kami akan menceritakan bahwa di saat anggota Opsnal Reskrim Polsek Tambora sedang melakukan penyelidikan terkait masalah curanmor, lalu anggota kami mencurigai truk ekspedisi yang lewat di Jalan Teluk Gong. Lalu anggota kami memberhentikan mobil tersebut di Jalan Tubagus Angke. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan bahwa benar mobil tersebut membawa 13 kendaraan motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Motor tersebut ditaruh di bagian dalam truk dengan modus mengelabui petugas. Di bagian belakang truk ditaruh alat ATK. Lalu kita berhasil mengamankan supir ekspedisi tersebut dengan inisial AMR ke Polsek Tambora. Saat ini kami sedang melakukan pengembangan lebih lanjut terkait perkara tersebut. Himbauan untuk masyarakat, bagi masyarakat yang memiliki kehilangan motor dapat mendatangi Polsek Tambora dengan membawa surat-surat untuk menyocokkan surat-surat tersebut dengan kendaraan yang kita amankan di Polsek Tambora. Ke-13 sepeda motor yang diamankan terdiri dari berbagai jenis, termasuk Honda Vario, Scoopy, Beat, serta Yamaha NMAX. Saat ini Polsek Tambora masih melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap nomor rangka dan mesin kendaraan dengan bantuan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Supir truk AMR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 480 KUHP terkait tindak pidana penadahan. Untuk sementara itu, 2 pelaku lainnya yang berinisial I dan A masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Humas Polsek Tambora melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.